Ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan tidak pernah melihat, memegang, bahkan mengkopi ijazah asli Pak Jokowi. Faisal Assegaf menuding Roy Suryo dan kawan-kawan mendapatkan uang dari kajian tentang Pak Jokowi. Refli Harun dan Faisal ini sedang bermain drama sebenarnya, agar supaya masalah ini semakin besar. Ketika Roy Suryo dan kawan-kawan setelah ditetapkan menjadi tersangka, maka kelompok ini mengganti pemainnya supaya kasus ini tetap hangat, tetap besar, sehingga tujuan mereka agar penyelesaian ini secara politik akhirnya berhasil. Itu adalah mengumpulkan informasi dari berbagai pihak terkait kepolisian di negara ini. Mereka merumuskan di dalam, lalu memberikan rekomendasi kepada presiden. Itulah tugas mereka. Pemirsa, kembali bersama saya Teddy Gusnaidi di dalam program OTT On The Table. Kali ini saya akan menanggapi dan membahas mengenai masih hal yang sama, kasusnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi ada perkembangan terbaru dari kasus ini, di mana Roy Suryo dan kawan-kawan memang sudah tidak banyak muncul di permukaan, tokoh-tokoh baru, pemain-pemain baru. Yang terakhir adalah Faisal Assegaf dan ada Refli Harun, di mana mereka meramaikanlah pemberitaan di media belakangan ini. Ada perbedaan pandangan dari Faisal Assegaf maupun Refli Harun, di mana kita sama-sama mengetahui bahwa Faisal Assegaf dan Refli Harun adalah kelompok yang sama dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi menjadi menarik ini ketika kalau kemarin-kemarin ada yang pro dan kontra, ada kelompok yang pro berdebat dengan yang kontra. Kalau sekarang ini sesama kelompok saling memperdebatkan untuk kasus yang masih sama juga, urusan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, perdebatannya ini ada dua hal yang menjadi perbedaan pandangan mereka. Yang satu menginginkan agar adanya mediasi dan kalau bisa ada perdamaian untuk kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Sedangkan yang satunya lagi tidak menginginkan ada mediasi. Jadi tetap lanjutkan proses. Nah, jadi di dalam satu kubu ini terjadi perbedaan pandangan, dan perbedaan ini sudah semakin tajam karena di dalam satu wadah saling tunjuk-menunjuk, saling serang-menyerang gitu kan. Memang kalau bicara kenapa harus dibahas sih? Itu kan urusan internal mereka. Itu memang kita tidak perlu membahas kalau memang hanya terjadi di dalam internal mereka. Tapi kan akhirnya sudah terpublikasi di mana masyarakat sudah akhirnya menilai, membaca, menonton, melihat. Sehingga kami dan saya harus menyampaikan tanggapan agar supaya masyarakat paham bahwa kenapa harus mediasi atau kenapa harus lanjut. Jadi saya itu tidak akan membahas mengenai bagaimana gontok-gontokan mereka. Kalau gontok-gontokan mereka kita sudah lihat sama-sama. Tapi saya mau mengambil dari sisi yang berbeda bahwa masyarakat harus mengetahui apakah, kan pertanyaannya, apakah kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini akhirnya bisa diselesaikan secara politis atau politik. Secara pribadi, beberapa bulan lalu saya sudah menyampaikan hal ini di dalam berbagai kesempatan. Statement saya ini alhamdulillah dikutip oleh para tokoh-tokoh yang mereka juga menyampaikan ke berbagai media. Karena yang saya bangun itu adalah logikanya. Apakah, dari awal ini saya katakan, apakah Roy Suryo dan kawan-kawan pernah melihat atau memegang ataupun sempat mengkopi ijazah asli Pak Jokowi? Ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan tidak pernah melihat, memegang, bahkan mengkopi ijazah asli Pak Jokowi. Nah, ini adalah sebuah
statement yang saya sampaikan beberapa bulan lalu, yang secara logika tentu akan menampar Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa? Karena mereka menyampaikan informasi ke publik tanpa mereka mengetahui atau mereka memiliki bukti apapun. Ya, mereka sudah menuduh, tapi mereka tidak memiliki data atau bukti terkait tuduhan mereka. Karena biasanya orang kalau menuduh itu kan pasti memiliki sesuatu, walaupun sedikit pasti memiliki sesuatu. Nah, ini mereka tidak punya. Makanya kenapa ada desakan-desakan agar supaya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik. Desakan-desakan itu, apalagi didesak oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, itu semakin memberatkan Roy Suryo dan kawan-kawan nanti di pengadilan. Karena nanti dari statement-statement mereka itu sudah membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki bukti atas apa yang mereka tuduhkan. Dan ini sangat memberatkan. Roy Suryo dan kawan-kawan memang menyadari hal itu, ya. Karena tuduhan yang mereka lakukan selama ini, mereka tidak menyangka bahwa Pak Jokowi akan mempidanakan mereka, ya. Jadi yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini hanyalah sebuah cara mereka untuk tampil, ya, di permukaan secara instan, ya. Jadi Roy Suryo, Tifa maupun Rismon ini adalah orang-orang yang memanfaatkan nama Pak Jokowi untuk bisa tampil di permukaan. Tapi mereka akhirnya kecele, ternyata Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mempidanakan mereka. Dan ini yang membuat Roy Suryo dan kawan-kawan kewalahan karena mereka sama sekali tidak memiliki bukti. Jauh hari sudah saya sampaikan hal ini. Nah, dan jauh hari sudah saya sampaikan bahwa ending-endingnya mereka berharap akan ada penyelesaian secara politik. Bagaimana cara untuk mereka bebas dari jerat hukum adalah dengan membuat kehebohan. Jadi kalau pemirsa melihat, kalau Roy Suryo dan kawan-kawan setiap hari ya membuat kehebohan, itu adalah cara mereka atau upaya mereka agar supaya kasus mereka diselesaikan secara politis. Ya. Apalagi ya, ketika mereka, jadi ini jauh hari ya, saya sudah sampaikan, bahkan endingnya akan ke situ mereka. Makanya semakin tajam dan semakin ramai kasus ini ketika Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, dan mantan Menteri Pak Jokowi Tom Lembong diberikan abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo. Ya. Nah, artinya ini kan adalah penyelesaian secara politik. Dan mereka ingin agar supaya penyelesaian kasus mereka seperti itu. Maka caranya adalah dengan membuat kehebohan sebesar-besarnya. Dan ini yang terjadi selama ini. Nah, kita balik lagi. Perdebatan Faisal Assegaf dan Roy Suryo dan Refli Harun itu adalah bagian dari cara gitu. Ya. Karena ini satu kelompok mereka ini, ya. Refli Harun dan Faisal ini sedang bermain drama sebenarnya. Analisis saya. Mereka agar supaya masalah ini semakin besar. Ketika Roy Suryo dan kawan-kawan setelah ditetapkan menjadi tersangka tidak bisa sebebas kemarin ya untuk berbicara di berbagai media, maka kelompok ini mengganti pemainnya. Ini analisis saya. Agar supaya kasus ini tetap hangat, tetap besar, sehingga tujuan mereka agar supaya penyelesaian ini secara politik akhirnya berhasil. Ditambah lagi kemarin mantan Dirut ASDP itu kan akhirnya direhabilitasi oleh Presiden. Nah, ini yang semakin membuat mereka berupaya agar supaya Roy Suryo dan kawan-kawan pun direhabilitasi atau diberi pengampunan terkait kasus mereka. Nah, apakah perbedaan yang mereka bangun ini, yang sekarang masyarakat sedang tonton, yang satu tetap ingin ada mediasi, dan kalau bisa ada perdamaian. Yang satu tetap ingin melanjutkan. Ya ini kan sebenarnya bad guy and good guy. Ya. Ini permainan bad guy and good guy. Roy Suryo dan kawan-kawan kalau meminta mediasi, ya itu terlihat lemah. Artinya mereka memohon jadinya. Sehingga harus ada bad guy dan good guy. Di mana si good guy ini ya tetap seolah-olah tetap berjuang. Kita mau sampai pengadilan, sampai ada putusan.
tapi mereka tetap harus meninggalkan jejak, ada mediasi. Ya. Sayangnya, ya, ternyata ada pemain baru lagi, ya, pemain baru yang bernama Profesor Jimli Asidik, ya. Beliau itu diangkat menjadi Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Masyarakat harus tahu bahwa tugasnya Komisi Percepatan Reformasi Polri ini itu adalah mengumpulkan informasi, ya, dari berbagai pihak terkait kepolisian di negara ini. Mereka merumuskan di dalam, lalu memberikan rekomendasi kepada presiden. Itulah tugas mereka. Ya. Jadi seharusnya Komisi Percepatan Reformasi Polri ini tidak perlu, ya, membuat drama atau membuat panggung baru. Ya. Masalahnya sekarang adalah, makanya kenapa saya bilang ada pemain baru bernama Profesor Jimli Asidik, dia malah masuk pada pembicaraan mengenai Roy Suryo dan kawan-kawan, yang akhirnya dimanfaatkan, ya, oleh kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bertemu, ya, dan membuat drama lah di sana. Ada yang walk out, ada yang bertahan. Ya, inilah yang akhirnya membuat perdebatan antara Faisal Assegaf dan Refli Harun. Jadi pemain pengganti lah saya bilang. Ya, kalau di bola itu adalah pemain cadangan, naiklah agar supaya tetap harum atau perdebatan ini tetap masih ada gitu. Nah, kita harus mengingatkan juga kepada komisi ini bahwa komisi ini, ya, harus harus sadar posisi bahwa mereka itu bukanlah pihak yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang ada saat ini, atau memberikan pandangan atau memberikan rekomendasi apapun, ya. Dan mereka tidak diberikan kewenangan untuk menyampaikan pendapat mereka. Mereka hanya diberi kewenangan, ya, sebagai akademisi, ya, dianggap oleh presiden ini orang-orang akademis, ya, yang nanti memang mampu untuk merumuskan masukan-masukan lalu memberikan rekomendasi kepada presiden. Jadi presiden memberikan Prof. Jimli dan kawan-kawan ini jabatan di Komisi Percepatan Reformasi Polri, ya, sebagai akademisi, bukan sebagai orang yang ahli dalam menangani kasus, karena memang bukan bidangnya mereka. Sayangnya, ya, akhirnya mereka terjebak untuk membangun drama, ya, membangun sinetron baru seolah-olah Komisi Percepatan Reformasi Polri ini bisa, ya, untuk menanggapi atau melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar dari apa yang sudah ditugaskan oleh presiden. Nah, ini yang akhirnya menjadi bahan atau peluru baru bagi Roy Suryo dan kawan-kawan agar supaya kasus mereka masih tetap hangat, dengan tujuan agar supaya kasus ini diselesaikan secara politik. Mereka ingin agar supaya Pak Presiden Prabowo mengeluarkan amnesti, abolisi atau amnesti atau apapun lah bahasanya, ya, agar supaya mereka terbebas dari jerat hukum. Ya, kita lihatlah, kan pasti Presiden punya pandangan tersendiri. Tidak satu orang pun yang bisa mengintervensi keputusan dari Presiden. Apakah Presiden nanti akan memberikan pengampunan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, nanti kita lihat. Tapi yang pasti hukum di negara ini sudah berjalan. Roy Suryo dan kawan-kawan sudah dijadikan tersangka. Prosesnya nanti akan masuk ke pengadilan, maka yang harus dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan nanti di persidangan adalah menyiapkan bukti-bukti atas tuduhan yang mereka sampaikan ke publik. Nah, ini yang sebenarnya masyarakat harus tahu. Dan pemirsa OTT jangan sampai terkecoh, ya, dengan drama-drama yang dibangun oleh kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Hemat saya, Faisal Assegaf dan Refli Harun yang sedang berseteru di ruang publik ini, itu adalah bagian dari drama agar supaya kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini tetap hangat. Nah, masyarakat fokus saja bagaimana meminta pihak yang berwenang untuk segera, ya,
memproses ke pengadilan. Jadi jangan juga sampai berlarut-larut agar supaya kasus ini bisa selesai. Karena yang berkembang selama ini kan adalah pengadilan jalanan. Pengadilan jalanan itu adalah orang akhirnya bisa seolah-olah menjadi hakim, ya, yang menyatakan ini salah, ini benar. Begitupun kita harus mengingatkan Komisi Percepatan Reformasi Polri, ya, agar supaya sadar posisi bahwa tugas mereka hanyalah untuk merumuskan, ya, masukan-masukan dan menyampaikan ke presiden. Jadi mereka itu hanya berdiskusi dengan presiden, ya, bukan membuat diskusi baru atau membuat cerita baru, ya, seolah-olah komisi ini adalah komisi superpower yang diisi oleh orang-orang hebat. Orang-orang yang di dalam itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menangani hal-hal yang terjadi saat ini, termasuk kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi bagi para penonton, ya, kita lihatlah ke depan bagaimana perkembangan kasus Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan saya titip pesan bahwa di dalam politik, ya, permainan politik itu bermacam-macam. Ya, saya sebagai salah satu yang ada di dalam permainan itu, di kancah itu, saya mengetahui bagaimana caranya memanaskan suasana, memanfaatkan situasi, memanfaatkan momen itu menjadi sesuatu untuk kepentingan-kepentingan yang dituju oleh si pembuat. Dan tentu, ya, untuk meyakinkan masyarakat bahwa perdebatan antara Faisal Assegaf dan Refli Harun ini bisa dipercaya, tentu harus ada sesuatu yang lebih meyakinkan, ya. Jadi kalau cuma hanya perdebatan biasa, pasti masyarakat akan bilang, ini kalian kan sekubu, ini kalian coba bermain drama agar supaya kelihatan ada desakan untuk mediasi, ada yang tidak gitu. Kan yang ingin disampaikan itu adalah agar supaya Pak Prabowo mendengar pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini ingin ada mediasi dan perdamaian. Itu kan poinnya. Makanya agar supaya ini tidak terlihat, ya, seperti sebuah permainan, sebuah drama, maka Faisal Assegaf, ya, menuding Roy Suryo dan kawan-kawan mendapatkan uang dari kajian tentang Pak Jokowi, ya. Jadi ini kan tuduhan yang serius, ya. Saya pikir ini tuduhan yang serius bahwa Faisal menuding teman-temannya, ya, satu kubu kan mereka ini, mendapatkan uang dari kajian tentang Jokowi. Tentu kalau sudah tuduhan seperti itu, ada bohir lah, ya, kalau bahasa sekarang, yang membayar Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, untuk pembuktian bahwa Faisal Assegaf dan Refli Harun ini tidak sedang bermain drama, ya, agar bisa menghangatkan kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini, maka kita coba, ya, menantang Roy Suryo dan kawan-kawan untuk melaporkan Faisal Assegaf, ya, ke pihak kepolisian terkait tudingan tersebut. Nah, kalau sampai itu dilakukan, mungkin, ya, masyarakat akan percaya bahwa ini bukan drama, ya. Ini bukan drama yang dimainkan oleh Faisal Assegaf dan Refli Harun, di mana mereka adalah satu bagian atau satu kelompok dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi, ya, saya menunggu keberanian Roy Suryo dan kawan-kawan atau Refli Harun untuk mempidanakan Faisal Assegaf. Agar jelas nih, ini sebenarnya drama yang dibangun atau benar-benar terjadi perbedaan pendapat di internal mereka. Kita coba tunggu, ya, apakah ada keberanian Roy Suryo dan Refli untuk mempidanakan Faisal Assegaf. Saya pikir itu, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan baru bagi masyarakat dan penonton OTT. Saya pikir cukup, dan terima kasih.